Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maria Martini Aba, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Matematika, akan membersamai adik-adik dalam program perkuliahan pembelajaran daring kolaboratif. Kalau adik-adik menonton video pembelajaran ini, berarti kita sudah masuk ke pertemuan perkuliahan yang ketujuh. Dan kita akan membahas atau mempelajari tentang konsep himpunan. Nah adik-adik, untuk konsep himpunan ini ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari, yakni yang pertama himpunan dan anggota himpunan, yang kedua jenis-jenis himpunan, dan yang ketiga operasi-operasi himpunan. Nah kita langsung mulai. Suatu himpunan diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek atau unsur yang dirumuskan secara tegas dan dapat dibeda-bedakan. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Singkatnya seperti itu ya. Nah, dalam matematika, konsep ini membantu kita untuk mengelompokkan dan mengorganisir data. Setiap objek dalam himpunan itu kita sebut dengan elemen atau anggota-anggota himpunan. Nah, elemen-elemen ini dapat terdiri dari angka, huruf, kata, atau bahkan objek yang lebih kompleks. Contoh 1, 2, dan 3 itu merupakan penyajian himpunan, baik itu dalam bentuk angka, huruf, kata, ataupun objek yang lebih kompleks. Selanjutnya, himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi misalnya A, B, C itu ditulis dengan huruf kapital atau biasa kita sebut dengan huruf besar. Dan dinyatakan di antara kurung kurawal. Misalnya himpunan A adalah himpunan bilangan bulat ganjil, maka bisa kita tulis dengan A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, itu ditulis di dalam kurung kurawal atau di antara kurung kurawal. Yang kedua, jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan semesta adalah himpunan yang mengandung semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, biasa dinotasikan dengan S. Jadi kalau adik-adik ingat tentang diagram Venn yang adik-adik sudah pelajari di SMP dan SMA, diagram Venn itu biasanya disimbolkan dengan S di pojok kiri atas. Nah, itu kalau kita berbicara tentang elemen atau anggota-anggota yang ada di dalam diagram Venn itu berarti kita sedang membicarakan himpunan semesta. Kemudian yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Biasa dinotasikan dengan kurung kurawal kosong ataupun bilangan atau angka 0 yang diberi garis miring. Contohnya himpunan bilangan genap yang tidak habis dibagi 2. Nah, kita tentu tahu bahwa semua bilangan atau setiap bilangan genap itu habis dibagi 2. Maka jika diminta menulis himpunan bilangan genap yang tidak habis dibagi 2, maka itu merupakan himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau bisa dituliskan, terdaftar ataupun bisa dihitung. Misalnya himpunan A itu adalah himpunan hewan berkaki 4 yang dipelihara. Nah, berarti kita bisa mendaftarkan ataupun kita bisa menulis sebanyak yang kita tahu atau yang bisa dihitung. Misalnya himpunan A sama dengan kucing, kambing, kerbau, dan anjing. Nah, ini bisa didaftarkan sehingga kita bisa menuliskan dalam kurung kurawal. Nah, jika seperti ini itu disebut dengan himpunan terhingga. Atau misalkan contoh yang kedua, himpunan B adalah X sedemikian sehingga X bilangan asli kurang dari 7. Nah, kita tahu bilangan asli yang kurang dari 7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 angka itu bisa didaftarkan atau bisa ditulis ke dalam himpunan B itu di antara kurung kurawal, sehingga itu masuk ke dalam contoh himpunan terhingga. Kemudian yang keempat, himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Misalnya kita mau menulis himpunan bilangan asli, maka himpunan A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, kemudian dilanjutkan dengan titik-titik sebanyak 3.
yang menandakan bahwa himpunan ini tak terhingga karena ada lagi angka lain atau bilangan lain selain 3 angka ini dan masih banyak lagi dan tidak bisa didaftarkan atau dituliskan semuanya ke dalam himpunan. Selanjutnya himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari B bila setiap anggota A adalah anggota B. Biasanya ditulis A subset dari B dengan simbol seperti C atau C memanjang yang di bawahnya ada garis lurus. Nah, itu dibaca A subset dari B. Ada juga A subset murni dari B bila setiap anggota A adalah anggota B dan ada anggota B bukan anggota A. Itu ditulis A subset murni B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Terdapat 3 himpunan sebagai berikut. Himpunan A itu beranggotakan 1, 2, dan 3. Himpunan B itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 6. Dan himpunan C beranggotakan 8, 9, 10. Nah, mari kita sama-sama melihat atau membahas terkait dengan 3 himpunan ini. A itu kita bisa tulis A subset dari B. Mengapa? Karena anggota atau setiap anggota di himpunan A itu merupakan anggota di himpunan B, sehingga kita bisa tulis A subset B. Kemudian yang kedua, di situ kita tulis B super himpunan atau super subset dari A, karena setiap anggota dari A masuk ke dalam anggota B, namun ada beberapa anggota B yang tidak masuk di dalam himpunan A. Sehingga kita bisa tulis B adalah super himpunan atau super subset dari A, atau bisa juga kita tulis A subset murni dari B. Kemudian bagaimana dengan himpunan C? Apakah himpunan C merupakan subset dari himpunan A dan juga subset dari himpunan B? Perhatikan, untuk himpunan A beranggotakan 8, 9, 10 ternyata bukan merupakan anggota di himpunan A dan juga bukan merupakan anggota di himpunan B. Sehingga kita tulis himpunan C bukan subset dari himpunan A atau himpunan C bukan subset dari himpunan B. Nah, kalau diilustrasikan dalam gambar bisa kita perhatikan di gambar tersebut, himpunan A itu digambarkan di dalam lingkaran atau di dalam daripada himpunan B. Kemudian himpunan C itu digambarkan di luar dari himpunan H dan himpunan A dan himpunan B, karena himpunan C itu bukan merupakan himpunan bagian dari A maupun bukan merupakan himpunan bagian dari B, sehingga dia digambarkan di luar atau terpisah dari himpunan A dan himpunan B. Kita sudah mengetahui tentang himpunan bagian, selanjutnya kita mau mengetahui tentang banyaknya himpunan bagian dari A. Misalkan himpunan A itu beranggotakan 1, 2, 3, maka banyaknya himpunan bagian dari A itu merupakan banyaknya anggota dari himpunan A. Jadi banyaknya anggota dari himpunan A itu ada 3, biasanya dinotasikan dengan NA sama dengan 3. Kemudian himpunan bagiannya apa-apa saja. Nah, bisa kita tuliskan atau kita deskripsikan bahwa himpunan bagian dari A ini terdiri dari, bisa dituliskan himpunan kosong, himpunan yang hanya terdiri dari 1, himpunan yang hanya terdiri dari 2, himpunan yang hanya terdiri dari 3, himpunan 1 dan 2, himpunan yang beranggotakan 1 dan 3, himpunan yang beranggotakan 2 dan 3, dan himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Nah, ada berapa banyak himpunan yang sudah dideskripsikan ini? Ada 8, sehingga kita bisa menuliskan 8 sama dengan 2 pangkat 3. Mengapa kita tulis 8 sama dengan 2 pangkat 3? Berangkat dari banyaknya anggota itu adalah 3 atau N itu 3, maka 8 ini merupakan pangkat 3 dari 2. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa bila banyaknya himpunan bagian dari A itu adalah NA, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Nah, di sini kita tulis atau kita rumuskan dalam sistematik penulisan matematisnya adalah NA sama dengan 2 pangkat N.
Selanjutnya himpunan sama. A dan B dua himpunan sama bila setiap anggota A adalah anggota B dan setiap anggota B adalah anggota A. Jadi A sama dengan B atau himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Contoh, A sama dengan RINA atau Katarina. Himpunan dari A itu merupakan himpunan Katarina dan himpunan B itu merupakan himpunan Katarani. Nah, kita lihat huruf-huruf yang ada di himpunan A dan di himpunan B itu menyatakan bahwa A subset B dan B subset A, sehingga himpunan A dan himpunan B itu merupakan dua himpunan yang sama. Selanjutnya himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari A ditulis PA adalah himpunan semua himpunan bagian dari A. Jadi bila NA sama dengan K, maka NPA sama dengan 2K. Atau bila himpunan bagian atau banyaknya himpunan bagian dari A itu kita nyatakan dengan K, maka himpunan kuasa dari A atau NPA itu sama dengan 2 pangkat K. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Misalkan himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan asli kurang dari sama dengan 3. Nah, maka kita tahu anggotanya ada 1, 2, dan 3. Nah, jadi banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 3 atau bisa kita tulis NA sama dengan 3. Nah, berdasarkan rumus di atas, di mana jika NA sama dengan K, maka NPA atau himpunan kuasanya itu sama dengan 2 pangkat K. Karena NA sudah diketahui sama dengan 3, maka PA sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami terkait dengan himpunan kuasa ini, adik-adik bisa mengerjakan contoh di rumah. Adik-adik bisa mengerjakan dari rumah untuk contoh soal nomor 2. Nah, jadi contoh soal nomor 2 itu himpunan A merupakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian tentukan himpunan kuasa dari A. Selanjutnya video pembelajaran yang kedua ini masih terkait dengan atau masih lanjutan dari materi himpunan. Namun subpokok bahasan yang dibahas di sini adalah subpokok bahasan yang ketiga, yaitu operasi himpunan. Nah, ada beberapa operasi himpunan. Yang pertama ada himpunan saling lepas atau disjoint. Misalkan A dan B dua himpunan yang tidak kosong. Bila anggota himpunan A bukan anggota B dan anggota B bukan anggota A, maka A dan B dikatakan saling lepas. Contohnya, A beranggotakan min 6, min 7, min 9, dan min 10, dan B beranggotakan F, G, H, I. Nah, dari himpunan-himpunan ini kita bisa lihat bahwa ternyata anggota himpunan A itu bukan anggota himpunan B, begitupun sebaliknya. Dan ketika digambarkan di diagram Venn, maka himpunan A itu terpisah dengan himpunan B, sehingga ini menyatakan bahwa himpunan ini merupakan himpunan saling lepas. Yang kedua, irisan atau interseksi. Irisan A dan B itu dituliskan A iris B. Simbol dari irisan itu seperti huruf N. Itu merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Atau kita tulis dalam notasi matematikanya A iris B sama dengan X sedemikian, sehingga X elemen A dan X elemen B. Kata kuncinya ada di kata dan ya. Sehingga di sini kita lihat di gambar A iris B itu yang ditandai dengan warna biru itu merupakan elemen atau anggota yang masuk ke dalam himpunan A irisan B. Nah, kita lihat ada sifat-sifat irisan. Yang pertama, A iris B sama dengan B iris A yang merupakan sifat komutatif. Kemudian yang kedua, A atau himpunan A irisan himpunan semesta itu sama dengan himpunan A. Dan yang ketiga, himpunan A irisan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang keempat, jika A dan B saling lepas, maka A iris B itu merupakan himpunan kosong. Yang ketiga, gabungan atau union. Gabungan A dan B itu ditulis A gabung B. Gabungan ini dinotasikan dengan seperti huruf U, sehingga bisa kita lihat bahwa A gabung B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Nah, dalam notasi matematikanya kita bisa tulis A gabung B sama dengan X sedemikian, sehingga X adalah
elemen A atau X elemen B. Nah, di sini kita lihat di gambar bahwa A gabung B itu di sini ditandai dengan warna biru adalah seluruh atau semua anggota di himpunan A atau semua anggota di himpunan B. Nah, sifat-sifat gabungan itu yang pertama A gabung B sama dengan B gabung A. Yang kedua, himpunan A gabung himpunan semesta itu sama dengan himpunan semesta. Dan yang ketiga, himpunan A gabung himpunan kosong itu sama dengan himpunan A. Kemudian ada sifat gabungan dan irisan. Yang pertama, A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Yang kedua, A irisan B gabung C itu sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Kemudian yang ketiga, banyaknya anggota A gabung B itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurang banyaknya anggota himpunan A irisan B. Kemudian yang keempat, selisih dua himpunan antara A dan B itu ditulis A kurang B. Itu adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A tetapi bukan anggota B. Nah, kita lihat di contoh A kurang B atau notasi matematikanya A kurang B itu sama dengan X sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen B. Kita lihat contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B adalah X sedemikian sehingga X merupakan bilangan prima kurang dari 11. Berarti B itu beranggotakan 2, 3, 5, 7, di mana anggota-anggota ini adalah anggota bilangan prima yang kurang dari 11. Nah, A selisih B itu adalah himpunan yang anggotanya ada di A tetapi tidak ada di B. Berarti kita lihat anggota A yang tidak ada di B adalah 1 dan 4 sehingga A selisih B itu sama dengan 1 dan 4. Nah, B selisih A berarti himpunan tersebut adalah himpunan yang anggotanya ada di B dan tidak ada di A. Nah, anggota himpunan yang ada di B dan tidak ada di A adalah anggota atau elemen 5 dan 7. Nah, sifat-sifat selisih ada dua. Yang pertama, A kurang B merupakan subset A. Yang kedua, A kurang B merupakan irisan dari B kurang A itu sama dengan himpunan kosong. Atau A kurang B irisan B kurang A itu sama dengan himpunan kosong. Nah, kalau diilustrasikan dalam gambar bisa kita lihat gambar tersebut. A kurang B itu yang merupakan elemen-elemen himpunan A kurang B itu adalah elemen-elemen yang berada pada daerah yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya himpunan komplemen. Nah, misalkan S adalah himpunan semesta, maka A aksen atau komplemen A itu merupakan himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan semesta dan bukan anggota A. Jadi kita bisa lihat atau kita tulis dalam notasi matematika, komplemen A itu sama dengan X sedemikian sehingga X bukan elemen A, namun X adalah himpunan bilangan semesta atau elemen himpunan semesta. Kita lihat pada gambar. Jadi ini merupakan gambar himpunan A atau A komplemen atau komplemen dari A, yaitu yang ditandai pada dengan warna biru yaitu elemen-elemen yang berada pada himpunan semesta dan dia tidak berada atau bukan dari himpunan A, sehingga yang berwarna biru ini merupakan anggota dari A komplemen atau komplemen dari A. Sifat-sifat komplemen, A gabung komplemen A sama dengan himpunan semesta. Yang kedua, A irisan komplemen A itu sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga, komplemen himpunan A dikomplemenkan itu sama dengan A. Kemudian yang keempat, A iris B atau komplemen dari A iris B itu sama dengan komplemen A gabung komplemen B. Yang kelima,
Komplemen dari A gabung B itu sama dengan komplemen A irisan komplemen B. Nah, jadi untuk setiap operasi-operasi himpunan ini ada sifat-sifat yang melatar belakangi atau sebagai background daripada operasi himpunan tersebut. Nah, bagaimana kita ingin membuktikan sifat-sifat tersebut? Nah, caranya adalah dengan kalian menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah yang diberikan terkait dengan operasi-operasi himpunan, dan ketika kalian menyelesaikan operasi-operasi himpunan tersebut, kalian bisa menghubungkan dengan sifat-sifat yang ada pada operasi-operasi himpunan yang sudah dibahas. Kemudian selanjutnya ini ada contoh soal yang terkait dengan himpunan komplemen untuk kita bisa memahami lebih jauh terkait dengan himpunan komplemen itu sendiri. Nah, contoh soalnya, sebuah himpunan semesta memiliki anggota H, J, B, M, L, G, O, R, dan P. Nah, kita lihat dituliskan ke dalam notasi himpunannya S sama dengan H, J, B, M, L, G, O, R, P ditulis dalam kurung kurawat. Kemudian himpunan A yang beranggotakan J, L, G, R, dan P. Kita tulis juga dalam notasi himpunannya A sama dengan kurung kurawal di dalamnya berisi anggota J, L, G, R, P. Pertanyaannya, tentukan komplemen dari himpunan A. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan komplemen dari suatu himpunan. Jadi kalau komplemen dari himpunan A itu berarti himpunan yang beranggotakan atau himpunan yang merupakan himpunan di dalam himpunan semesta atau elemen-elemen dalam himpunan semesta, tapi bukan merupakan himpunan dalam atau anggota dalam himpunan A. Misalnya kita lihat di sini himpunan-himpunan di bilangan semesta yang ada di himpunan A itu adalah J, L, G, R, P. Nah, himpunan-himpunan ini bukan merupakan komplemen dari A, sehingga yang merupakan komplemen dari himpunan A itu adalah H, B, M, O. Jadi dia tidak termasuk di dalam himpunan A, namun termasuk di dalam himpunan semesta. Oke adik-adik, untuk pembahasan tentang operasi himpunan sampai di sini. Untuk lebih memahami dan untuk lebih memperjelas tentang konsep ini, adik-adik bisa menyelesaikan tugas mandiri atau tugas individu dan juga latihan soal yang sudah saya berikan atau sudah saya upload di dalam aplikasi Study. Jadi adik-adik bisa mengambil atau melihat tugasnya kemudian diselesaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan perkuliahan via video pembelajaran ini. Semoga adik-adik semua bisa memahami dengan baik terkait dengan materi-materi atau konsep-konsep yang sudah diajarkan. Oke, sampai berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya dan di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.